Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, apa kabar? Semoga kita hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ibu-ibu? Puasanya lancar? Oke, saya harapkan kita semua di sini selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu ya ibu-ibu. Jadi hari ini kita lanjutkan lagi pertemuan yang sebelumnya. Kita sudah membahas sesi 2. Apa masih ingat apa yang dibahas di sesi 2 ibu-ibu? Aduh, sudah banyak yang lupa nih. Jadi waktu di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sesi 2, modul 3 sesi 2 mengenai mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat ya ibu-ibu. Masih ingat kan? Ya. Jadi selanjutnya kita masuk di sesi 3. Jadi sesi 3 ini membahas tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Jadi kita langsung saja di pembahasan ya ibu-ibu. Tapi sebelumnya apa ibu-ibu tidak lagi dalam kesibukan kan? Oke, kalau begitu. Jadi ibu-ibu dalam masalah membahas masalah stunting, pencegahan dan penanganan stunting ini, ibu hamil itu juga perlu perawatan sehari-hari agar bayi di dalam kandungan itu tidak mengalami stunting. Jadi yang pertama itu dukungan kepada ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Jadi yang dimaksud asupan gizi ibu hamil merupakan faktor penting baik untuk pemenuhan nutrisi ibu hamil maupun pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungannya. Perlu ibu-ibu ketahui saat hamil tubuh ibu akan mengalami banyak perubahan fisik dan hormon. Pada kondisi ini mungkin saja nafsu makan ibu hamil menurun karena mengalami mual dan muntah. Itu kan yang sering terjadi pada ibu hamil, mual, muntah, susah makan ya ibu-ibu ya. Setiap hari. Akan tetapi ibu hamil perlu tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Bisa dilihat di buku KIA. Kalau di sini Ibu Ratna yang pernah astagfirullah, yang belum lama melahirkan kan ada dikasih buku KIA ya dari bidan. Jadi nanti dibaca itu buku KIA, ada bagian porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu-ibu yang nanti mau program hamil nanti tetap akan diberikan buku itu ya ibu-ibu, nanti bisa dibaca-baca di situ. Lanjut, saat hamil kebutuhan akan zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh ibu mengalami peningkatan yang berhubungan dengan perubahan tubuh, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dalam kandungan. Salah satunya zat gizi yang mengalami peningkatan dan sangat dibutuhkan oleh ibu hamil adalah zat besi. Ibu hamil disarankan untuk mencukupi kebutuhan zat besi dengan mengkonsumsi tablet tambah darah TTD setiap hari untuk menghindari kekurangan darah yang meningkatkan resiko bayi terlahir dengan berat badan rendah sehingga akan menjadi stunting. Lanjut lagi ya ibu-ibu. Jadi
Oleh karena itu perlu dukungan dari suami dan anggota keluarga untuk mendukung ibu hamil minum TTD setiap hari, tablet tambah darah. Peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi adalah sebagai berikut. 1. Makan, aduh panas ya ibu-ibu, makan bersama dengan ibu hamil dan anggota keluarga dengan suasana menyenangkan. Jadi perlu ada suasana menyenangkan. Jangan biasa di sini kita makan sama-sama tapi tidak saling bicara, tidak dengan keadaan senang hatinya. Itu bisa mengakibatkan ibu hamil stres. Makan bersama dengan ibu hamil dan anggota keluarga dengan suasana menyenangkan, memperhatikan kebutuhan makan bergizi seimbang untuk ibu hamil, menyediakan air hangat dan mengusap punggung ketika ibu hamil mual dan muntah, terutama ketika meminum TTD pada malam hari menjelang tidur. Itu peran suami itu sangat perlu ya, sangat penting. Menyiapkan buah-buahan untuk dimakan ibu hamil sebelum minum TTD untuk mengurangi mual dan muntah. Menemani ibu hamil memasak pada saat suami dan anggota keluarga di rumah. Bersama dengan ibu hamil, anggota keluarga membatasi mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas. Selama hamil itu ya ibu-ibu, jangan terlalu banyak makan makanan yang pedas ya. Lanjut lagi, pedas, manis, asin, berminyak, dan cepat saji. Yang kedua, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Kebersihan diri pada ibu hamil perlu diperhatikan untuk mencegah infeksi yang dapat membahayakan kehamilan. Selain itu, karena ada perubahan hormon pada ibu hamil sering mempengaruhi kondisi kulit seperti cepat berkeringat. Oleh karena itu, ibu hamil perlu membiasakan untuk menjaga kebersihan diri sendiri. Cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air bersih mengalir. Jadi selama kita sedang mengandung, kita juga harus mementingkan kebersihan. Biasakan ada yang hamil tapi bawaan ngidam ya, malas bergerak dan malas untuk merawat diri. Padahal itu ibu-ibu perlu sekali ibu hamil untuk merawat diri demi kebersihan. Itu juga nanti bayinya di dalam kandungan itu bisa terjaga dan tidak akan terinfeksi bakteri ya ibu-ibu. Cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air bersih mengalir, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari. Apa pernah di sini ada yang hamil tidak gosok gigi? Bercanda. Keramas atau cuci rambut 2 kali sehari, menjaga kebersihan payudara dan daerah kemaluan, ganti pakaian dan pakaian dalam sehari-hari. Manfaat dari menjaga kebersihan diri bagi ibu hamil, mengurangi kemungkinan adanya kuman yang masuk selama hamil yang tadi saya bilang itu ya ibu-ibu, sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit menular. Ketika terbiasa menjaga kebersihan saat hamil, diharapkan ibu dalam keadaan bersih ketika melahirkan sehingga dapat mencegah infeksi saat persalinan nifas. Oke, lanjut lagi. Tunggu ya ibu-ibu. Oke, lanjut lagi. Keramas, cuci rambut 2 kali sehari dan ganti pakaian dalam setiap hari. Lanjut lagi ya ibu-ibu. Perubahan fisik pada ibu hamil sering menyebabkan ketidaknyamanan seperti nyeri punggung dan sulit untuk tidur nyenyak. Aduh ibu-ibu, saya sudah kepanasan.
sulit untuk tidur nyenyak, kesulitan tidur pada ibu hamil disebabkan oleh kecemasan dan posisi tidur yang tidak nyaman. Terkadang kan kalau perutnya udah besar, tidurnya itu sudah tidak nyaman ya ibu-ibu, ingin baring ke kiri, kadang tidak enak dirasakan, baring lagi ke kanan, sedangkan untuk lurus kan tidak bisa, karena nanti anaknya itu kandungannya itu bisa berputar. Nanti pada saat sudah, yang ini yang saya ketahui ya, nanti pada saat mau persalinan malah posisi bayinya itu kepala di atas, kakinya di bawah, kan itu yang susah nanti ibu-ibu ya. Nah, lanjut, terutama saat kehamilan di atas 6 bulan, karena perut semakin membesar dan gerak janin dalam rahim akibat dari gangguan tidur atau kurangnya kualitas tidur dapat mengganggu perubahan dan perkembangan janin dalam kandungan. Kebutuhan tidur ibu hamil paling sedikit 6-7 jam pada malam hari dan diusahakan untuk berbaring 1 atau 2 jam pada siang hari. Peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung ibu hamil menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup adalah sebagai berikut. Memotivasi ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup, menyediakan alat kebersihan yang diperlukan oleh ibu hamil, menemani ibu hamil untuk berolahraga ringan, membuat suasana kamar yang nyaman ketika ibu hamil tidur, tidak berbisik, tidak merokok, dan merapikan tempat tidur. Nah ini, kalau kita sedang hamil, usahakan suami itu tidak merokok di sampingnya kita, atau tegurlah dia kalau ingin merokok silakan pergi di luar rumah. Sehabis merokok, tapi ingat, sehabis merokok jangan lupa cuci tangan yang baik dan benar ya ibu-ibu. Membantu meringankan pekerjaan rumah supaya ibu hamil tidak kelelahan. Itu peran keluarga dan suami ya. Jika terjadi masalah pada kehamilan, suami perlu segera mengantar ibu hamil ke layanan kesehatan terdekat. Lanjut lagi, yang ketiga, dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Masa kehamilan adalah masa yang penuh emosi, mulai dari emosi yang positif maupun yang negatif. Umumnya perubahan emosi yang dirasakan oleh ibu hamil adalah sering merasa sedih. Terkadang ibu hamil itu sering merasa sedih ya, karena ya mungkin perubahan hormon, tidak bisa, orang di sini bilang tidak bisa sedikit. Jadi merasa khawatir dan cemas tanpa alasan yang jelas, namun perlu diwaspadai oleh ibu hamil dan anggota keluarga jika ibu hamil menunjukkan tanda-tanda emosi berlebihan yang mengganggu aktivitas sehari-hari serta mengancam keselamatan ibu hamil dan anggota keluarga yang lain. Maka dari itu, anggota keluarga perlu mendukung ibu hamil untuk menjaga kesehatan mental dengan sebaik-baiknya. Peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung kesehatan mental ibu hamil adalah sebagai berikut: memberikan perhatian agar ibu hamil merasa aman dan nyaman, memuji penampilan ibu, menenangkan saat cemas maupun sedih, mendengarkan dan berempati terhadap keluhan yang ibu hamil rasakan, tidak mencela, menghakimi, dan menyalahkan ibu hamil yang ibu hamil rasakan. Suami dan anggota keluarga ini sering membelai perut ibu hamil dan memberikan kata positif dan motivasi, selalu mengantar ibu hamil untuk periksa ke pelayanan kesehatan, posyandu, dan kelas ibu hamil, merencanakan keuangan dan tabungan bersama untuk kebutuhan kehamilan persalinan. Jadi
Sekian untuk hari ini ibu-ibu. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.